Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Elray Arsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pemilu. Sistem pemilihan umum yaitu metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan. Terdapat dua sistem pemilu, yakni sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Sistem pemilihan ini digunakan oleh aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memilih pemimpin berdasarkan sistem liberalisme, sosialisme, atau komunisme. Badan perwakilan berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat. Sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sistem distrik atau mayoritas dan sistem proporsional. Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai jumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis seperti rumah tangga atau keluarga, fungsi tertentu seperti ekonomi, industri, lapisan-lapisan sosial seperti buruh, tani, cendekiawan, dan lembaga-lembaga sosial seperti universitas. Menurut sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. Badan perwakilan berfungsi mewakili kepentingan khusus persekutuan hidup itu. Berdasarkan sistem pemilu bagi negara-negara yang pernah menyelenggarakannya, jumlah sistem pemilu yaitu sistem pluralitas atau mayoritas, sistem perwakilan proporsional, sistem campuran, dan sistem-sistem yang lainnya. Sistem pluralitas atau sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dimiliki. Jadi, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas. Sistem proporsional ialah sistem di mana presentasi kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik bukan calon perseorangan seperti dalam sistem distrik. Akibatnya, hubungan antara pemilih dengan wakil-wakilnya di Badan Perwakilan Rakyat tidak seerat dalam sistem distrik. Sistem campuran pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem distrik dan sistem proporsional. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung menggunakan sistem pemilihan mekanis proporsional. Sistem pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia, melihat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. Adanya usulan sistem pemilu distrik di Indonesia dikhawatirkan banyak kelompok yang tidak terwakili suaranya, terkhusus bagi kelompok kecil dalam masyarakat. Selain itu juga, untuk mengubah suatu sistem pemilu dalam sebuah negara tidaklah mudah. Maka dari itu, sistem pemilu yang telah ada di Indonesia tentunya telah diperhitungkan dengan matang, dengan memperhitungkan kekurangan dan kelebihannya. Sudah paham apa itu pemilu? Kalau sudah, kita harus ikut pemilu bila sudah memenuhi syarat. Karena dengan mengikuti pemilu, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menjadi tidak sia-sia. Itu sedikit penjelasan mengenai apa itu sistem pemilu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.